Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan kiram a'azzanikum jami'an. Kita melanjutkan berkaitan tentang kesehatan dari hati kita. Kita mengetahui tentang badan kita tidak mungkin dalam satu kondisi. Akan ada masa-masanya kita merasakan sakit dan merasa tidak enak. Demikian pula dengan hati. Hakikatnya tidak mungkin hati itu akan selamat terus, tidak mungkin akan stabil terus. Akan ada masa-masanya hati tersebut terjangkit dengan penyakit yang terkadang penyakit tersebut adalah penyakit yang begitu hebat dan begitu menyakitkan. Dan kita mengetahui terkadang penyakit itu tidak hanya hadir dari diri kita sendiri, akan tetapi dari faktor luar. Berkaitan tentang hati, maka kita memiliki musuh yang nyata. Ya Allah telah tegaskan musuh tersebut untuk kita jadikan menjadi musuh yang benar-benar akan kita perangi hingga hari kiamat. Siapa mereka? Mereka adalah setan. Dan setan paham tentang jalur-jalur yang akan membuat hati kita menjadi rusak. Dan di antara pintu-pintu yang bisa membuat hati kita rusak adalah ketika kita dalam keadaan marah. Ya, marah adalah salah satu pintu perusak dari hati. Kita bisa mengamati apabila kita dalam kondisi marah ataupun orang lain dalam kondisi marah, terkadang menimbulkan hal-hal yang terkadang di luar nalar. Dia mengucapkan sesuatu yang kelak dia akan menjadi minta maaf. Terkadang dia mengucapkan hal-hal yang menjadikan orang lain tersakiti. Terkadang dengan marah tersebut sampai pada taraf dia bisa membunuh manusia yang lainnya. Terkadang dengan marah tersebut dia mengungkapkan ataupun melontarkan kata-kata yang bisa memisahkan antara sang suami dengan sang istri. Maka ini yang perlu kita hindari. Karena marah ini menjadi kunci besar, pintu terbesar setan bisa merusak hati kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mewanti-wanti terhadap orang yang meminta nasihat, meminta wasiat kepada beliau. Maka Rasulullah SAW menegaskan, la taghdhab, jangan kau marah. Berarti kita tidak boleh marah? Apakah manusia tidak punya marah? Punya. Marah itu manusiawi, sesuatu yang manusiawi. Maka para ulama menjelaskan apa maksud Rasulullah SAW menegaskan la taghdhab, jangan engkau marah. Di antara jelas Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan dalam kitabnya Syarh Arba'in Nawawiyah, dia menjelaskan maksud dari la taghdhab adalah jangan engkau lampiaskan kemarahanmu. Karena mustahil kita tidak akan marah, mustahil. Sesuatu yang mustahil, manusiawi. Fitrahnya manusia pasti akan ada marahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan la taghdhab, di antara makna yang terdalam adalah jangan engkau lampiaskan kemarahanmu. Kita semuanya tidak mungkin terhindar dari marah. Akan tetapi kita bisa meredam, kita bisa mencegah agar marah tersebut tidak terlampiaskan. Entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan. Jadi antara satu hadis yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk tidak melampiaskan kemarahan kita adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang mampu meredam kemarahannya, wa huwa qadirun an yanfidhah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil kelak di hadapan seluruh manusia hatta yukhayyiruhu minal huri ma syaa. Kemudian orang tersebut yang Allah panggil diberikan pilihan, silakan pilih bidadari mana yang engkau pilih, bidadari mana yang engkau mau, silakan. Dan banyak hal lain. Rasulullah SAW juga mengatakan la taghdhab walakal jannah, jangan engkau lampiaskan kemarahanmu, maka engkau berhak mendapatkan surga. Dan para ulama pun mendapatkan ataupun memberikan tips-tips jitu agar kita tidak melampiaskan kemarahan kita. Di antaranya adalah ketika kita marah, hendaknya kita diam. Apabila kita sedang marah, hendaknya kita diam. Karena ketika seseorang dalam keadaan bergejolak kemarahannya,
cenderungnya adalah dia ingin berkata melampiaskan seluruh apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dan efeknya seperti yang kita sampaikan tadi, menimbulkan penyesalan yang besar setelah kita melampiaskan hal tersebut. Diam. Ketika diam tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Berpindahnya posisi. Ketika kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Biasanya seseorang yang marah ketika dalam keadaan duduk, apa yang dilakukan? Berdiri. Dan itu akan membangkitkan kemarahannya. Maka cara yang ampuh untuk meredam kemarahan, posisikan lebih rendah daripada ketika kita dalam keadaan marah tersebut. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Apabila duduk belum bisa meredam, berbaring. Kalau memang berbaring tidak bisa, maka ambillah wudu. Tidur ataupun hal yang lainnya. Intinya jangan sampai kemudian kita melampiaskan kemarahan kita. Berat. Ya. Seorang tidak melampiaskan kemarahan itu berat. Makanya Rasulullah SAW sampai menjanjikan syurga bagi orang yang mampu meredam kemarahannya. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau lampiaskan kemarahanmu, maka engkau berhak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu terbesar syaitan agar hati kita rusak. Syaitan tahu manusia ini punya sifat fitrah yaitu marah. Maka dia akan permainkan hal tersebut. Ketika kita marah, kita akan ditunggangi oleh syaitan agar kita melampiaskan kemarahan tersebut dengan hal-hal yang tidak sewajarnya, entah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maka pegang erat-erat sabda Rasulullah SAW ketika kita marah. La taghdab walakal jannah. Kita akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan kesempatan Allah Tabaraka wa taala memilih bidadari yang kita mau, dan Allah muliakan dengan memanggil nama kita di seluruh manusia dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir. Semoga Allah menjaga kita, Allah menjaga nafsu-nafsu kita, Allah menjaga perasaan kita agar bisa meredam kemarahan yang bergejolak. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi penghuni surganya Allah Tabaraka wa taala. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.